Polda Sumatera Selatan akan lakukan pengawasan mulai dari produsen hingga pengecer terkait temuan beras oplosan. Insiden penyiraman air keras masih diselidiki, polisi buru jejak pelaku. Kementerian Keuangan awasi penggunaan anggaran sekolah rakyat di Palembang. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Berusaha menghindari razia, seorang pengendara motor nekat berada di antara mobil. Aksinya terhenti saat diberhentikan polisi lain yang sudah bersiaga. Seorang pengendara motor di Palembang nekat melewati jalan sempit di antara mobil demi menghindari razia polisi. Meski sebelumnya telah diminta berhenti, ia tetap memaksa melaju. Namun usahanya sia-sia. Polisi lain yang sudah bersiaga langsung menghadangnya. Pengendara itu pun dihentikan dan ditilang karena motor yang dikendarainya tidak menggunakan plat nomor. Tak berselang lama, polisi kembali menjaring pelanggar lain, termasuk pelajar dan pengendara motor tanpa helm serta plat nomor. Satu unit mobil juga turut ditilang karena menggunakan knalpot tak standar. Razia digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Arifai pada Selasa 15 Juli 2025 pagi dalam operasi Patuh Musi 2025. Operasi ini menyasar sejumlah pelanggaran, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, mengendarai motor melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta pelanggaran overdimensi dan overloading. Untuk tematik 3 sesuai dengan pelanggaran, Kapolres, TNKB tidak menggunakan melawan arus, berkonsing 3. Sementara kita untuk R2 atau sepeda motor sekitar 20, mobil 1 yang kena bocor 14 hari, jadi sampai tanggal 2 Juli selesai. Operasi Patuh Musi akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di kawasan Masjid Talang Jambe, Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa motor milik jemaah menjadi sasaran pelaku yang beraksi cepat dan terorganisir. Rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian ini pun ramai beredar di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor makin sering terjadi di Masjid Al-Amin, kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku menjepit stang motor milik jemaah yang telah terkunci menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar dari area pagar masjid. Kejadian itu berlangsung saat jemaah tengah menunaikan sholat subuh. Diduga pelaku tidak beraksi sendiri, sementara situasi sekitar masih sepi dan minim pengawasan. Pencurian serupa ternyata pernah terjadi 2 minggu sebelumnya di waktu dan lokasi yang sama. Warga sekitar mulai resah dan berharap patroli kepolisian lebih ditingkatkan terutama pada waktu-waktu rawan. Tersangka itu lari dari sana, Pak. Lari itu langsung ke sini, ambil motor langsung terkutuk stang, langsung di terjangnya pakai kaki kan patah, bawanya berlari lagi, sana sudah langsung ke sana. Nah datang ke sana udah kedingon lagi CCTV-nya kan langsung kabur dia. Dan keberapa kali Kak? Kejadian yang kedua, Pak. Sebagai langkah antisipasi, jemaah diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada sepeda motornya. Pengurus masjid berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Temuan beras oplosan mendorong Polda Sumatera Selatan memperluas pemantauan hingga ke tingkat produsen dan pengecer. Langkah ini diambil memastikan kualitas dan keamanan komoditas beras tetap terjaga di pasaran.
Temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian di sejumlah wilayah membuat kekhawatiran masyarakat. Menyikapi hal ini, Polda Sumsel memastikan akan memperketat pengawasan mulai dari produsen hingga pengecer di pasar. Meski hingga kini belum ditemukan indikasi beras oplosan di Sumatera Selatan, pemantauan tetap ditingkatkan melalui Satgas Pangan. Langkah ini juga bertujuan menjamin ketersediaan stok beras dengan mutu dan kemasan sesuai ketentuan. Polda Sumsel menginstruksikan jajaran di kabupaten dan kota memperkuat pengawasan distribusi pangan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan segera melapor jika menemukan dugaan kecurangan pada komoditas ini. Beras yang ada di Provinsi Sumatera Selatan masih aman ya, kondusif. Kita belum menerima komplain atau laporan maupun aduan dari masyarakat berkaitan dengan beras oplosan. Karena ini memang berdasarkan hasil dari koordinasi kita, ya khususnya di Trimsus Polda Sumatera Selatan bekerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan pemantauan, kemudian melakukan pemeriksaan kepada beberapa produsen beras yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan alhamdulillah saat ini masih aman, masyarakat tidak perlu resah. Sebelumnya, investigasi Kementerian Pertanian pada 6 hingga 23 Juni 2025 mengungkap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi diduga tidak sesuai standar. Sampel tersebut mencakup beras premium dan medium dengan mutu sebagai indikator utama. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tiba-tiba memukul seorang jemaah musola dengan sebilah kayu saat korban akan menunaikan sholat subuh. Aksi kekerasan itu dilakukan tanpa alasan jelas dan pelaku yang sudah ditangkap diketahui memiliki riwayat ODGJ. Seorang warga diserang saat hendak melaksanakan sholat subuh di Musola Nurul Misbah 34 Ulu Palembang. Pelaku tiba-tiba memukul korban dari belakang menggunakan sebilah kayu tepat ketika korban baru tiba di pintu musola. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Beberapa jemaah yang melihat kejadian itu segera mengusir pelaku dengan melemparkan meja lipat kecil yang biasa digunakan untuk mengaji. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku AS 38 tahun warga Seberang Ulu 1 berikut kayu yang digunakan untuk menyerang. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pelaku melakukan penyerangan karena tidak senang pada korban dan memiliki riwayat ODGJ. Riwayatnya? Benar, kita tadi setelah melakukan interogasi memang ada riwayat melalui keluarganya, ternyata memang ada riwayat gangguan jiwa dan sudah dibuktikan dengan kartu berobat. Tadi kita sudah cek korban ada luka benturan sedikit di belakang dekat leher. Barang bukti yang kita amankan bukan? Sementara barang bukti yang kita amankan satu potong kayu yang digunakan oleh pelaku kayu. Korban tidak mengajukan laporan polisi, sementara pelaku kini telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, kasus penyiraman air keras yang menimpa orang tua seorang petugas Dinas Perhubungan Palembang tengah didalami aparat kepolisian. Peristiwa yang sempat menyita perhatian warga di media sosial kini memasuki tahap penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Polda Sumatera Selatan tengah menyelidiki kasus penyiraman air keras yang dialami orang tua salah satu petugas Dinas Perhubungan Palembang. Aksi tersebut dilakukan orang tak dikenal dan sempat ramai di media sosial. Proses penyelidikan telah dilakukan mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pelibatan tim ahli untuk menelaah hasil visum. Berdasarkan keterangan pelapor, sebelum kejadian pelaku datang dengan modus menanyakan prosedur pembuatan kir. Meski pelapor mengaku tak memiliki persoalan pribadi, pihak keluarga menyebut ada konflik yang sempat melibatkan kakak iparnya dengan seseorang dari lingkungan terdekat. Saat ini kita sudah menerima laporannya dan sudah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan pelaku masih dalam penyelidikan, namun kita berusaha keras untuk bisa mengungkap dan menangkap pelakunya tersebut. Termasuk memintakan visum ya, Visum korban. Kepada ahli untuk bisa nantinya. Berdasarkan pemeriksaan sementara Pak, apakah pelaku ini orang yang dikenal oleh korban atau bagaimana Pak? Sampai saat ini memang yang diketahui oleh pelaku bahwa orang tersebut dua orang yang dia belum
kenal siapa ya, namun tiba-tiba menyiramkan air keras itu ke wajahnya. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pria mengenakan topi datang bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Setelah menanyakan keberadaan pelapor, pelaku menyiramkan air keras ke arah korban sebelum melarikan diri. Upaya pengungkapan identitas pelaku masih terus dilakukan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Jambi. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Pulau Enggano pasca pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baik. Meski kini kapal kembali bisa bersandar, luka ekonomi di pulau terluar ini belum juga sembuh. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, tak serta-merta demikian. Harga jual pisang masih anjlok tajam. Sebelumnya satu tandang pisang bisa dihargai 40 hingga 60 ribu rupiah. Kini hanya dihargai 20 ribu. Itu pun belum dipotong ongkos panen dan angkut ke pelabuhan. Yang tersisa di tangan petani hanyalah 10 ribu rupiah. Namun warga Enggano yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian tetap bekerja. Dengan peluh dan kesabaran, para petani dan pemanen pisang bertahan demi menghidupi keluarga. Bagi mereka tak ada pilihan lain di tengah segala keterbatasan, karena inilah satu-satunya sumber penghasilan mereka di Pulau Enggano. Parah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli parah nian. Parah sepanjang abang tinggal. Iya, benar. Parah kali ya yang ini. Meskipun gini alur udah kabarnya udah ini loh. Iya, cuman kalau untuk ini tadi belum tahu kan kita untuk harga kedepannya kan. Tapi mudah-mudahannya agak naik lah dari 25. Tapi sampai sekarang masih rendah harga pisang. Masih, karena belum uji coba kan. Kapal tuh bulannya belum muat barang kan. Baru BBM. Masih 20 ribu di tingkat petani itu bang. Iya masih. Kebunnya batas belakang nih yang kita kelola paling batas 500 ribuan, ada 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang bang? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapet 150-200 itu yang ada sekarang nih. Itu cukup nggak bang untuk kebutuhan ekonomi abang bersama keluarga? Ya kalau masalah cukupnya sih iya. Tahulah sekarang kita keluarga kan tidak cukup lah harga yang kayak gitu. Nasib serupa juga dialami para pembuat emping melinjo. Di dapur sederhana milik Zartia, tumpukan emping buatan tangan hanya bisa menunggu nasib. Tak ada kapal berarti tak ada penjual, tak ada pembeli berarti tak ada penghasilan. Untuk bertahan hidup bersama suami yang sama-sama telah lanjut usia serta beberapa cucunya, ia hanya bisa berharap dari kiriman sang anak di luar pulau. Paling 60, 65, 55 udah terus gitu. Dari harga normalnya? Sekarang nih. Dari harga biasanya berapa bu sebelum kapal? Biasanya ada yang 70, 75. Susah bawa emping kalau nggak ada kapal. Masyarakat Enggano berharap kondisi ini bisa segera membaik, agar hasil pertanian mereka kembali dihargai layak dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi seperti sedia kala. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat Enggano dalam 2 hari terakhir telah merasakan manfaat pasokan listrik yang menyala 24 jam. Hal ini seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel, yang jadi satu-satunya sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano.
Normalnya aliran listrik ke rumah warga pun sangat disyukuri, tak terkecuali bagi mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau terluar ini. Setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu, dan juga bisa menghandle kegiatan-kegiatan lain sebelum lampu dimatikan. Nah, kalau untuk sekarang ini kami lumayan bebas bergerak, beraktivitas karena lampu sudah 24 jam. Atas listrik yang sekarang udah 24 jam, jadi kami bisa leluasa dalam menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya, masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik lebih kurang 12 jam, yang hidup terbatas pada siang dan malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut yang dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar perlahan kini mulai terbuka. Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan barang Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Malakoni pada Selasa petang dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini menjadi harapan baru masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bai dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu dan seorang PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total setidaknya ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendahara pembantu juga PPTK ya, PPTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS warga Kelurahan Tanah Patah usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamrindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sebelumnya sempat terekam CCTV, yang mana pelaku beraksi seorang diri layaknya ninja memanjat pagar hingga mengambil burung yang berada di lantai 2 rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari. Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan cari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini. Dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Iya, kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan full data dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan atau pembatalan Pak, atau di adendum lagi apa? Oh, enggak. Kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Barangkelapa seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi, jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu, kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu.
Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya jenis senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Proses seleksi ketat diterapkan dalam penerimaan siswa sekolah rakyat di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 30 anak dinyatakan tidak lolos masuk sebagai peserta didik di sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Sebanyak 100 siswa sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah Senin 14 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang. Sebelumnya tercatat ada 130 anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun setelah melalui proses survei lapangan yang dilakukan Dinas Sosial, Sentra Budi Perkasa, dan BPS, sebanyak 30 anak dinyatakan tidak lolos verifikasi dan validasi karena tidak masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Dari 130 yang memang data yang diterima setelah verifikasi, alhamdulillah ya hari ini ada 100 peserta didik yang dibagi 4 rombongan belajar. Ada 130 data dari Pusdatin, dari Kementerian Sosial, dan sudah diverifikasi dan validasi di lapangan, menanyakan pertama terkait dengan kondisi orang tua, terus juga kondisi anak, terus juga kondisi ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan harapan dari pemerintah pusat melalui harapan Pak Presiden bagaimana sekolah rakyat yang bisa memutus mata rantai melalui pendidikan, di mana peserta didik adalah orang-orang yang orang tua yang tidak mampu yang berada di desil 1 dan desil 2. Seleksi ketat ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran menyentuh anak-anak dari keluarga miskin. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan memastikan pengawasan pada pengelolaan dana di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Pengawasan ini mencakup dana yang telah disalurkan pemerintah agar digunakan tepat sasaran dan transparan. Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Palembang dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Kegiatan belajar berlangsung di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang dengan jenjang sekolah menengah atas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan turut mengawal pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah pusat. Pengawasan ini mencakup realisasi dana tahap kedua termasuk pembangunan infrastruktur gedung. Seluruh rincian anggaran dan serapan dana menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan yang masih tergolong tinggi. Itu ke depan kalau ini sudah, apalagi kalau sudah ada gedung baru, itu akan dikelola keuangannya bisa berjalan seperti itu. Karena itu kita kawal. Nah
sekarang pengawalan kita sebenarnya lebih pada dari Pemprov sudah memberikan tanah, itu sebenarnya tahun ini ada anggaran untuk membangun fasilitas itu. Cuman sayangnya kan untuk di Kota Palembang, kalau yang di Oki kalau nggak salah, Open Hilir kalau nggak salah sudah lagi kita siapkan. Jadi ini fokus tahun ini pertama untuk pembangunan fasilitas. Itu kisarannya berapa kalau boleh tahu? Saya kurang tahu, tapi kan itu punya angkanya kebetulan di pusat. Pola pengentasan kemiskinan apalagi di Sumatera Selatan yang tingkat kemiskinan tinggi itu lebih sifatnya jangka pendek. Membangun ekonomi, ya mereka dikasih bansos dan sebagainya. Tapi ini benar-benar investasi jangka panjang. Mungkin baru akan kelihatan 15-20 tahun lagi ketika mereka nanti sukses menjadi orang-orang yang bisa mengentaskan kemiskinan. Saat ini Palembang baru memiliki sekolah rakyat jenjang SMA. Untuk pengembangan, pemerintah daerah masih membutuhkan lahan sekitar 10 hektar untuk membangun sekolah rakyat serta SD dan SMP dengan dukungan dari Pemprov Sumsel. Kita lagi mencari lahan ya, pemerintah kota kemarin disurati oleh Kementerian Sosial untuk lahan barang milik daerah, aset pemerintah kota. Kita lagi mencoba mencari lahan ya, sampai 10 hektar yang sudah pertama awal. Jadi kemarin kita berharap ada lahan milik pemerintah provinsi yang ada di sekolah Trans yang dekat sini bisa menjadi lahan yang bisa dibangun untuk satu kawasan dengan sekolah SD, SMP dan SMA seperti itu. Sebanyak 100 siswa SRMA 7 Palembang telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Selama 3 bulan ke depan, mereka akan mengikuti program pengenalan karakter, minat, dan bakat sebagai bagian dari proses pembentukan fondasi pendidikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Palembang akan mengganti seluruh lampu jalan bertahap di setiap kecamatan. Lampu lama akan digantikan dengan lampu LED yang dilengkapi panel surya sebagai efisiensi energi. Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai mengganti lampu jalan lama dengan lampu LED bertenaga surya secara bertahap sepanjang tahun 2025. Program ini menyasar wilayah di 18 kecamatan di Palembang. Sebanyak 54.000 lampu jalan ditargetkan untuk diganti. Setiap harinya, petugas dapat menyelesaikan pemasangan hingga 40 unit lampu. Kita perbaiki terus ya lampu jalan ini, kita punya tim PCU, di mana kita setiap ada permintaan kita upayakan. Ya, kita sudah ada 3 korlap kita yang berjalan setiap hari, baik malam, ya, shift. Kita bagi 2 shift, jadi shift siang sama shift malam. Jadi shift siang itu mulai dari pagi sampai sore, kemudian shift malam, jadi dia mulai dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Tingginya permintaan masyarakat membuat Dinas Perhubungan harus menyiagakan petugas dalam 2 shift untuk mempercepat proses pergantian. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tayangan konten promosi obat dewasa di media sosial menjadi perhatian serius KPID Sumsel dan Balai Besar BPOM Palembang. Kedepan, kedua lembaga ini berencana memperkuat sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Komisi Digital meningkatkan pengawasan terhadap konten yang berpotensi menyesatkan dan melanggar etika penyiaran. Lembaga penyiaran baik radio maupun televisi tak jarang mendapat teguran dari Komisi Penyiaran jika menayangkan konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Salah satu sorotan adalah iklan obat atau suplemen dewasa yang marak di media sosial. Minimnya pengawasan konten digital menjadi tantangan tersendiri, diantaranya dikemas secara vulgar dan menyesatkan. Kondisi ini menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara KPID Sumsel dan Balai Besar POM Palembang yang dihadiri perwakilan lembaga penyiaran se-Sumatera Selatan. Mungkin kita akan melibatkan beberapa instansi lain terkait iklan obat dan makanan ini. Ya mungkin Dinas Kominfo baik provinsi maupun kabupaten kota juga nanti kita diskusi bagaimana supaya ini bisa bersinergi sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Langkah konkret yang dilakukan, KPID Sumsel dan BPOM Palembang akan menjalin sinergi bersama Kominfo dan Komdigi untuk memperkuat pengawasan di ranah digital.
Ini juga harus mendorong kita lebih jauh lagi bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait. MOU juga seperti Komdiki atau di sini Kominfo mungkin kita harus melakukan kembali terkait dengan regulasi tidak hanya ke produk tetapi juga ke influencer, mungkin dalam hal ini ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Lebih banyak lagi nanti kita ke arah sana untuk mengembangkan kerjasama. Kedua lembaga ini juga memperbarui nota kesepahaman yang telah terjalin sejak 2019 guna memastikan penayangan iklan di lembaga penyiaran tetap sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, untuk mendukung pembinaan pesepak bola muda di Palembang, Sekolah Sepak Bola Bayangkara Sriwijaya FC menerapkan program pelatihan terstruktur dari 4 kelompok usia sekaligus. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan regenerasi pemain dari level usia dini hingga senior. Kesulitan mencari pemain pengganti di level senior masih menjadi tantangan banyak tim sepak bola di Palembang. Dalam kondisi ini, peran sekolah sepak bola menjadi penting sebagai wadah pembinaan dan regenerasi pemain muda. SSB Bayangkara Sriwijaya FC menjadi salah satu yang berupaya menjawab tantangan tersebut. Melalui pembinaan berjenjang dari 4 kelompok usia, U10, 12, 14, dan U16, SSB ini mencoba menciptakan sistem regenerasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Meski pendekatan serupa pernah dilakukan, sejumlah SSB lain pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Tantangan seperti minimnya dukungan fasilitas dan perlengkapan latihan masih menjadi pekerjaan rumah para pengelola. Jadi kan kita dari usia 9-10 itu nanti dia kalau dia bagus bisa kita naik ke 11-12 gitu. Nah, jadi dari jam usia 12 dia ke usia 13 itu dia masa transisi dari main gawang kecil 9 lawan 9, 7 lawan 7 ke 11 lawan 11 karena usia 13 harus udah bisa 11 lawan 11 8 besar. Ya ada sih sebagian SSB yang menerapkan di situ, cuman nggak berjalan gitu. Makanya kita dari sini sinkron dari manajemen sampai ke tim pelatih itu harus sinkron gitu. Kedepan para pengelola SSB berharap dukungan dari berbagai pihak, khususnya ASKOT dan ASPRO PSSI dapat lebih ditingkatkan. Kalanya itu seperti infrastrukturnya, seperti kita kekurangan seperti bola, perlengkapan, seperti bola, pun dan segala macam itu kami swadaya. Mereka juga mendorong agar lebih banyak turnamen digelar sebagai sarana menambah jam terbang pesepak bola muda di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian di sejumlah wilayah membuat kekhawatiran masyarakat. Menyikapi hal ini, Polda Sumsel memastikan akan memperketat pengawasan mulai dari produsen hingga pengecer di pasar. Meski hingga kini belum ditemukan indikasi beras oplosan di Sumatera Selatan, pemantauan tetap ditingkatkan melalui Satgas Pangan. Langkah ini juga bertujuan menjamin ketersediaan stok beras dengan mutu dan kemasan sesuai ketentuan. Polda Sumsel menginstruksikan jajaran di kabupaten dan kota memperkuat pengawasan distribusi pangan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan segera melapor jika menemukan dugaan kecurangan pada komoditas ini. Beras yang ada di Provinsi Sumatera Selatan masih aman ya, kondusif. Kita belum menerima komplain atau laporan maupun aduan dari masyarakat berkaitan dengan beras oplosan. Karena ini memang berdasarkan hasil dari koordinasi kita, ya khususnya di Trimsus Polda Sumatera Selatan bekerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan pemantauan, kemudian melakukan pemeriksaan kepada
beberapa produsen beras yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan alhamdulillah saat ini masih aman, masyarakat tidak perlu resah. Sebelumnya, investigasi Kementerian Pertanian pada 6 hingga 23 Juni 2025 mengungkap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi diduga tidak sesuai standar. Sampel tersebut mencakup beras premium dan medium dengan mutu sebagai indikator utama. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan tengah menyelidiki kasus penyiraman air keras yang dialami orang tua salah satu petugas Dinas Perhubungan Palembang. Aksi tersebut dilakukan orang tak dikenal dan sempat ramai di media sosial. Proses penyelidikan telah dilakukan mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pelibatan tim ahli untuk menelaah hasil visum. Berdasarkan keterangan pelapor, sebelum kejadian pelaku datang dengan modus menanyakan prosedur pembuatan kir. Meski pelapor mengaku tak memiliki persoalan pribadi, pihak keluarga menyebut ada konflik yang sempat melibatkan kakak iparnya dengan seseorang dari lingkungan terdekat. Saat ini kita sudah menerima laporannya dan sudah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan pelaku masih dalam penyelidikan, namun kita berusaha keras untuk bisa mengungkap dan menangkap pelakunya tersebut. Termasuk memintakan visum ya, visum korban kepada ahli untuk bisa nantinya. Berdasarkan pemeriksaan sementara Pak, apakah pelaku ini orang yang dikenal oleh korban atau bagaimana Pak? Sampai saat ini memang yang diketahui oleh pelaku bahwa orang tersebut 2 orang yang dia belum kenal siapa ya, namun tiba-tiba menyiramkan air keras itu ke wajahnya. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pria mengenakan topi datang bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Setelah menanyakan keberadaan pelapor, pelaku menyiramkan air keras ke arah korban sebelum melarikan diri. Upaya pengungkapan identitas pelaku masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaksanaan sekolah rakyat di Palembang dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Kegiatan belajar berlangsung di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang dengan jenjang sekolah menengah atas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan turut mengawal pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah pusat. Pengawasan ini mencakup realisasi dana tahap kedua termasuk pembangunan infrastruktur gedung. Seluruh rincian anggaran dan serapan dana menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan yang masih tergolong tinggi. Nanti ke depan kalau ini sudah, apalagi kalau sudah ada tim baru, itu akan dikelola keuangannya bisa berjalan seperti itu. Itu kita kawal. Nah sekarang pengawalan kita sebenarnya lebih pada dari Pemprov sudah memberikan tanah, itu sebenarnya tahun ini ada anggaran untuk membangun fasilitas itu. Cuman sayangnya kan untuk di Kota Palembang, kalau yang di Oki kalau nggak salah, Kota Hilir kalau nggak salah sudah lagi kita siapkan. Jadi ini fokus tahun ini pertama untuk pembangunan fasilitas. Itu kisarannya berapa kalau boleh tahu? Saya kurang tahu, tapi kan itu punya angkanya kebetulan di pusat ya. Pola pengentasan kemiskinan apalagi di Sumatera Selatan yang tingkat kemiskinan tinggi itu lebih sifatnya jangka pendek. Membangun ekonomi, ya mereka dikasih bansos dan sebagainya. Tapi ini benar-benar investasi jangka panjang. Mungkin baru akan kelihatan 15-20 tahun lagi mereka nanti sukses menjadi orang-orang yang bisa mengentaskan kemiskinan. Saat ini Palembang baru memiliki sekolah rakyat jenjang SMA. Untuk pengembangan, pemerintah daerah masih membutuhkan lahan sekitar 10 hektar untuk membangun sekolah rakyat serta SD dan SMP dengan dukungan dari Pemprov Sumsel. Kita lagi mencari lahan ya, pemerintah kota kemarin disurati oleh Kementerian Sosial untuk lahan barang milik daerah, aset pemerintah kota. Kita lagi mencoba mencari lahan ya, sampai 10 hektar yang sudah melakukan awal. Jadi kemarin kita berharap ada lahan milik pemerintah provinsi yang ada di sekolah Trans yang dekat sini bisa menjadi lahan yang bisa dibangun untuk satu kawasan dengan sekolah SD, SMP, dan SMA seperti itu. Sebanyak 100 siswa SRMA 7 Palembang telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah.
Selama 3 bulan ke depan, mereka akan mengikuti program pengenalan karakter, minat, dan bakat sebagai bagian dari proses pembentukan fondasi pendidikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.